Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Masuk, Tri. Iya, Bu. Kalian duduk ya, duduk yang nyaman. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, Tri, bagaimana kabar kamu hari ini? Apakah kamu cukup tenang mengikuti sesi kali ini? Alhamdulillah baik, Bu. Walaupun sedikit masih gugup. Oh, gugup ya, nggak apa-apa. Gugup itu wajar ya dirasakan sama orang yang mau mengikuti sesi counseling. Tapi di sini kamu nggak perlu gugup karena ruangan ini aman dan nyaman untuk kamu, dan juga ruangan ini memang khusus untuk kamu. Jadi nggak perlu yang merasa gugup banget gitu ya. Nah, oke, jadi di sini Ibu juga ingin berterima kasih karena walaupun kamu gugup, tapi kamu tetap mau datang di sesi konseling ini. Ya, Bu. Oke. Selain itu, Tri, Ibu juga ingin memberitahu bahwa kenapa kamu diundang untuk sesi konseling kali ini, itu karena kemarin waktu bimbingan klasikal itu Ibu melihat kamu kurang percaya diri, masih terlihat kurang percaya diri ketika Ibu menyuruh untuk menyampaikan pendapat dan menyuruh kamu untuk bersuara atau memberikan pendapat kamu mengenai materi ini. Ketika Ibu melontarkan pertanyaan, kamu terlihat masih ragu-ragu untuk bersuara. Dan juga Tri, selain itu bukan hanya karena observasi Ibu pada saat bimbingan klasikal, tapi dari evaluasi hasil di bimbingan klasikal itu juga menunjukkan kalau kamu memang masih kurang percaya diri, rasa percaya diri kamu itu masih rendah. Nah, jadi dari situ Ibu mau melanjutkan sesi konseling karena agar rasa percaya diri kamu itu tidak mempengaruhi perkembangan pribadi, baik itu akademik kamu ataupun perkembangan sosial kamu ketika berbicara dengan orang lain. Jadi maka dari itu Ibu mengundang kamu untuk melakukan sesi konseling kali ini. Iya, Bu. Saya sadar kalau saya memang kemarin kurang percaya diri. Dan terima kasih, Bu. Ibu sudah memperhatikan saya. Iya, oke. Saya bersedia dibantu. Oke. Jadi sebelum kita membahas di pembahasan yang lebih dalam, Ibu jelaskan juga lagi di sini ada asas kerahasiaan, kesukarelaan dan juga keterbukaan. Jadi asas kerahasiaan di sini kamu tidak perlu khawatir, Ibu akan membongkar cerita kamu kemana-mana, itu tidak akan. Karena setiap apapun yang kamu ceritakan ke Ibu akan menjaga kerahasiaannya. Ibu tidak akan bongkar kepada siapapun, baik itu kepada guru-guru lain ataupun teman-teman sekelas kamu tanpa seizin kamu. Dan juga asas kesukarelaan, kamu sukarela dan terbuka untuk bercerita kepada Ibu. Apakah kamu bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Oke, di sini Ibu jelaskan juga lagi. Jadi dari tujuan konseling kita kali ini yaitu untuk membantu kamu memahami penyebab dari rasa kurang percaya diri kamu dan bagaimana cara untuk kita mengatasi rasa kurang percaya diri kamu itu ya. Dan kita akan menggunakan pendekatan REBT, Rational Emotive Behavioral Therapy, ya. Baik, Bu. Oke, Tri, jadi bisa ceritakan akhir-akhir ini apa yang buat kamu merasa tidak percaya diri? Kalau disuruh bicara di depan kelas, Bu, saya langsung deg-degan, Bu. Deg-degan? Iya, Bu. Saya takut jawaban saya salah dan takut ditertawakan oleh teman-teman kelas saya, Bu. Takut jawaban salah. Oke, jadi setiap kamu mencoba untuk berbicara, tubuhmu langsung bereaksi gitu ya? Iya, Bu. Oke, jadi seperti apa yang kamu rasakan pada saat itu? Jantung saya suka berdebar-debar, Bu. Tangan saya kadang dingin dan kadang suara saya juga gemetar, Bu. Suara gemetar? Ya, Bu. Ibu bisa merasakan bahwa itu adalah hal yang kurang nyaman ya yang kamu rasakan, dan hal itu bisa membuat kamu enggan untuk mencoba lagi dan mencoba lagi. Iya, Bu. Oke, jadi Ibu hargai keterbukaan kamu dan
karena kamu juga sudah berani cerita. Nah, jadi di pendekatan RIBT ini kita percaya bahwa yang membuat kita cemas itu bukan situasinya, tapi pikiran-pikiran yang irasional itu yang membuat kita merasa cemas ya. Oke, kita coba telusuri bersama ya. Baik, Bu. Oke. Baik, sebelum kita ubah pikiran-pikiran kamu itu, kita coba identifikasi dulu ya menggunakan model ABC ini. Ya, Bu. Oke. Yang pertama itu activating event. Oke, jadi di situ ada peristiwa apa yang memicu rasa cemas kamu? Misalnya saat guru menyuruh saya menjawab pertanyaan di depan kelas, Bu. Jawab pertanyaan depan kelas. Oke. Sekarang belief itu peristiwa atau pikiran-pikiran yang muncul pada saat itu. Apa pikiran-pikiran yang muncul pada diri kamu? Apa yang kamu ucapkan pada diri kamu? Saya merasa saya pasti salah, Bu. Merasa pasti salah. Takut ditertawakan dan rasanya saya tidak pintar di antara mereka, Bu. Jadi ada pikiran-pikiran yang mengatakan saya pasti salah, saya tidak mampu nih, saya pasti akan ditertawakan. Benar begitu? Iya, Bu. Oke. Sekarang yang terakhir konsekuensi ya. Nah, jadi akibat dari pikiran itu pada emosi dan perilakumu, apa yang terjadi? Ya, saya gugup, Bu. Oke. Dan akhirnya saya memilih diam dan tidak menjawab. Gugup, diam, dan tidak menjawab ya. Oke, baik, dari model ABC ini kita bisa lihat bahwa yang membuat kamu merasa cemas dan kurang percaya diri itu ya seperti tadi bukan situasinya, tapi pikiran-pikiran irasionalmu yang membuat kamu merasa seperti itu. Iya, Bu. Oke, sekarang kita coba untuk tantang pikiran itu ya, Tri. Iya, Bu. Oke, baik. Pertanyaannya yang pertama, Ibu tanya dulu. Ketika ada seseorang yang salah menjawab, apakah orang akan menertawakan dia? Tidak juga sih, Bu. Tidak juga, oke. Ketika ada teman kamu di kelas, ketika guru menyuruh ia untuk memberikan jawaban dan ternyata jawabannya salah, apakah kamu akan menertawakan dia? Tidak, Bu. Saya biasa saja. Oke, saya biasa saja. Oke. Nah, jadi pikiran kalau saya salah, saya pasti akan ditertawakan itu tidak benar ya? Iya, Bu. Kalau dipikir lagi, itu tidak selalu. Tidak selalu. Oke, bagus. Pertanyaannya lagi, apakah seorang pelajar seperti Tri itu ketika berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar? Wajar, Bu. Wajar. Wajar apa tidak? Wajar. Wajar. Oke, wajar. Bagus. Jadi pertanyaan lagi, apakah setiap manusia itu harus sempurna? Tidak, Bu. Tidak ya? Iya, Bu. Oke, jadi kamu pun harusnya bisa berpikir seperti itu. Kamu seorang pelajar dan kamu sedang belajar sekarang, jadi pasti ada salahnya. Itu adalah suatu hal yang wajar, betul? Betul. Oke, bagus sekali. Sekarang kamu sudah berpikir dengan sangat baik. Sekarang kita coba untuk ubah pikiran lama itu menjadi pikiran yang rasional ya. Ya, Bu, saya ingin belajar berpikir positif. Oke, ingin belajar berpikir positif. Ibu tanya dulu, pikiran rasional apa yang bisa kamu gunakan untuk ganti pikiran kamu yang senantiasa mengatakan saya tidak mampu, saya pasti salah. Nah, menurut kamu pikiran rasional apa yang bisa diubah dari pikiran kamu itu? Mungkin saya boleh belajar salah. Saya boleh belajar dan Salah, Bu. salah. Oke, bagus. Terus saya bisa
mencoba pelan-pelan. Saya bisa mencoba pelan-pelan. Oke, bagus. Itu coba kamu ucapkan lagi dengan lebih yakin. Saya boleh belajar dan bersalah. Terus saya akan coba dengan pelan-pelan. Saya akan coba dengan pelan-pelan. Oke, baik, luar biasa. Itu adalah pikiran rasional yang sangat bagus untuk menggantikan pikiran kamu yang irasional itu. Dan Tri, ketika pikiran-pikiran itu bisa kamu ulangi setiap hari, bisa kamu senantiasa untuk mencoba berpikir seperti itu bisa membantu kamu sedikit demi sedikit untuk mengatasi rasa cemas kamu sehingga rasa cemas kamu akan menurun. Dan juga itu bisa membuat rasa kurang percaya diri kamu itu bisa lebih meningkat sehingga kamu bisa merasa percaya diri. Ya Bu, saya akan coba selalu mengingat. Oke, sekarang untuk melatih pikiran-pikiran yang rasional itu, Ibu ada tugas untuk kamu. Besok ketika dalam kelas, ketika dalam pembelajaran, guru menyuruh untuk melakukan diskusi ataupun melakukan tugas kelompok misalkan, Ibu ingin kamu coba bicara satu kalimat ataupun satu kata pun itu coba kamu berbicara, misalkan untuk menyampaikan pendapat kamu atau menyampaikan tanggapan kamu dalam kelas ataupun dalam diskusi, ataupun menyampaikan solusi-solusi pikiran-pikiran yang ada di pikiran kamu, misalkan yang seperti Ibu bilang tadi, menyampaikan itu pendapat kamu, itu kamu coba ya untuk tugas kamu. Dan setelah kamu menyampaikan itu, coba tulis perasaan kamu sebelum dan sesudah kamu menyampaikan itu. Bisa ya? Baik Bu, saya akan mencoba. Oke, baik, mencoba. Ibu percaya banget kamu bisa, karena dengan kamu membuktikan kamu sudah berani untuk datang ke sini, itu sudah membuktikan kalau kamu berani, dan Ibu percaya kamu bisa melakukan ini untuk besok ya, Tri. Iya Bu, terima kasih atas dukungannya Bu. Saya akan mencobanya. Iya, sama-sama. Oke, sebelum itu Ibu rangkum dulu ya, selama ini kita berbicara mengenai apa. Oke. Dari tadi itu kamu sudah berhasil untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran irasional yang ada di diri kamu, seperti yang kamu katakan, kamu senantiasa berpikir kamu pasti salah, dan kamu senantiasa berpikir kamu tidak mampu, dan ketika kamu berbicara kamu akan ditertawakan. Itu adalah salah satu pikiran irasional yang berhasil kamu identifikasi. Dan juga kamu tadi juga sudah berani untuk sudah bisa mengganti pikiran yang irasional itu menjadi rasional, seperti yang kamu katakan tadi, bahwa kamu berbicara dengan yakin bahwa kamu adalah seorang pelajar dan wajar untuk berbuat salah, dan kamu akan senantiasa untuk berusaha. Itu ya, Tri. Ibu, terima kasih Bu, saya merasa sedikit lega. Oke, Ibu senang kamu sudah bisa merasa lega. Dan untuk tugas yang Ibu bagi ke kamu itu, pada saat kamu sudah melakukan tugas itu, nanti kita akan membahasnya lagi di sesi berikutnya, Tri. Baik Bu. Iya, oke. Nah, jadi kalau begitu sesi konseling kita kali ini Ibu akhiri sampai di sini dulu ya, Tri. Nanti ketika tugasnya sudah selesai, kita membahas lagi ya di sesi berikutnya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu sudah mengundang saya. Iya, sama-sama. Sponsor ini. Silakan kembali ke kelasnya, Tri. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Saya pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.